Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi terkait dengan pelarian oknum pimpinan Ponpes Pati yang diduga mencabuli sejumlah santriwati akhirnya berakhir tersangka. Tersangka dibekuk aparat Satreskrim Polresta Pati pada Kamis pagi di Wonogiri, Jawa Tengah. Sebelumnya pelaku masuk dalam daftar buronan polisi setelah mangkir dari panggilan penyidik usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, inilah video amatir dan foto detik-detik penangkapan Asyari, oknum Kiai Cabul yang beredar di media sosial. Tersangka berhasil diamankan tim Satreskrim Polresta Pati di lokasi persembunyiannya di Wonogiri bersama salah seorang anggota keluarganya. Dalam video tersebut terlihat Kasat Reskrim bersama anggota mengamankan tersangka saat berada di salah satu tempat. Asyari tampak mengenakan pakaian gelap dengan tangan terborgol saat berada bersama tim reskrim. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya membenarkan penangkapan terhadap tersangka Asyari. Tersangka ditangkap pada Kamis pagi dan langsung dibawa menuju Polresta Pati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga saat ini tersangka bersama tim Satreskrim Polresta Pati masih dalam perjalanan menuju Mapolresta Pati. Kuswandi ya? Iya. Kuswandi dari Pati ya? PB ya? Di sini, Mbak ya? Iya. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rizal mendesak aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman berat terhadap pelaku pelecehan seksual di Pondok Pesantren Dolukusumo di Pati, Jawa Tengah. Cucun menegaskan negara tidak boleh mentolerir segala bentuk kekerasan seksual, terutama yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Jadi pernyataan ini disebut setelah ada berbagai regulasi yang disiapkan untuk melindungi anak-anak bangsa, termasuk di dalam lembaga pendidikan pondok pesantren yang selama ini dikenal sebagai tempat pembentukan karakter. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ia menilai citra pondok pesantren tercoreng oleh maraknya kasus kekerasan seksual dan juga penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pimpinan. Ia menegaskan aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku agar menimbulkan efek jerah serta memberikan pesan kuat kepada publik. Ia juga mendorong ada penguatan pengawasan di lingkungan pondok pesantren, termasuk pemisahan dan pengaturan ketat dalam pendampingan santri, terutama dalam pondok pesantren putri. Negara nggak boleh mentolerir. Dari dulu kita itu berbagai regulasi disiapkan untuk melindungi semua anak-anak bangsa ini, apalagi lembaga pendidikan pesantren ya, yang merupakan satu lembaga pendidikan pencetak karakter anak bangsa yang sekarang banyak kita itu justru beberapa tahun ke belakang itu banyak tercoreng dengan kejadian-kejadian ya, kekerasan seksual, kemudian juga ada penyalahgunaan kewenangan dari seorang pimpinan. Sekarang kita tidak mentolerir sedikit apapun. Harus segera aparat penegak hukum menegakkan supaya terjadi efek jerah, termasuk juga ini dari sekarang kan sudah lahir Direktorat Jenderal Pesantren ya, harus membuat barrier tentang pesantren ini, pengawasannya betul-betul. Pemirsa, pasca mencuatnya kasus asusila yang diduga dilakukan pimpinan pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah, ratusan santri mulai meninggalkan lokasi pondok. Sementara itu, fakta baru terungkap, santriwati korban pencabulan hingga hamil dinikahkan dengan seorang santri. Kawasan pondok pesantren Tahfidz Dolukusumo, Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati terlihat sepi. 252 santri yang sebelumnya menetap telah dipulangkan ke orang tua masing-masing. Pengosongan terjadi tak lama setelah aksi unjuk rasa warga. Warga menyebut kegiatan pendidikan masih berlangsung, namun hanya ujian tingkat madrasah ibtidaiyah dengan sistem daring dan tatap muka terbatas. Warga mengaku kecewa atas kasus pencabulan yang diduga dilakukan pengasuh ponpes yang mencoreng nama baik lingkungan mereka. Terlebih, para korban merupakan anak yatim piatu. Kuasa hukum korban, Ali Yusran, mengungkapkan fakta baru. Salah seorang korban santriwati diduga mengalami pencabulan hingga hamil.
kemudian dinikahkan dengan seorang santri di lingkungan pondok pesantren. Sebenarnya ini ada yang hamil. Yang hamil itu adalah santriwati yang dewasa. Ini menurut kami dugaan yang disampaikan oleh bapak korban dan korban ini dikawinkan oleh jamaah yang lebih tua. Pada saat itu peristiwa itu sudah dikawinkan 1 tahun, lahirlah seorang anak. Nah, lahir seorang anak, dia diakui, digugat cerai, dikawinkan lagi ke jamaah yang lebih tua. Yang paling mirisnya lagi ini, dalam pokok perkara ini, dalam aduan yang diterima oleh Polres, mohon maaf ini kalau saya salah ini, itu sebenarnya ada 8. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.